selalu dengan Nabi. Dengan baginda Kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa pun sampai usul. Ini asik live, luar biasa nih. Lirik lagunya juga cakep nih. Ini kita rencana nih hari ini mau bincang-bincang lirik lagu Aisyah yang lagi viral dan katanya sih luar biasa juga ya. Ini mau Tawid nih pernah dengar lagunya apa belum nih? Selalu saya di YouTube, Ustaz. Selalu dengar lagunya katanya. Kebetulan ini kita ingin ya mencoba menimba samudra mahabbah terdalam gitu ya dari kehidupan sang pecinta sejati yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi itu super ya sempurna dalam segala hal. Kita tidak hanya mencontoh bagaimana beliau beribadah ya sampai tawaromat kodamahu sampai pecah-pecah kakinya Nabi ya. Tapi juga kita membahas sisi lainnya Nabi ya, bukan hanya sebagai seorang panglima perang ya, sebagai seorang bapak ya, bapak yang luar biasa hebat di putri-putri beliau ya. Tapi juga sisi romantis bercintanya Nabi. Nah, ini menarik, ini tertuang di lagu ini. Kira-kira ini Bebsa ingin baca dulu liriknya ini. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipi. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah SAW. Ini gimana nih tanggapannya Beb? Coba ditanggapi dulu lah ini ya. Oh, memang secara fisik istri yang paling cantik punya riwayat, walaupun ada perbedaan mengenai siapa yang paling cantik. Ada yang mengatakan Zainab, ada yang mengatakan Khadijah, tapi Aisyah juga termasuk salah satu pendapat yang menyatakan bahwa istri Nabi yang paling cantik. Bahkan dia menyandang gelar Humairo yang artinya putihnya putih merah-merahan. nah itu loh ya, luar biasa. Jadi pipinya itu putih kemerah-merahan saudara ya. Ini sudah jangan dibayangkan, karena kalau membayangkan saja tidak asik gitu, apalagi lebih dari itu. Membayangkan tuh asik, jangan dibilang nggak asik ya, apalagi lebih dari itu. Jadi kulitnya putih bersih merahnya pipimu katanya. Dia ini Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Jadi perlu saudara-saudara pahami bahwa Siti Aisyah itu dulu diambil Nabi itu umurnya masih sangat kecil ya, umur 6 atau 7 tahun ya. Kemudian di umur 9 sampai 10 tahun lah kemudian tinggal serumah dengan baginda Rasulullah SAW. Ini ya kalau dulu di pesantren sih ya, kita agak tahu juga di pesantren katanya dulu Rasul sebenarnya tidak mengenal Siti Aisyah, tapi katanya fotonya itu dibawain langsung sama malaikat Jibril turun, nih Rasulullah calon istrimu setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Begitu Bib. Nah, jadi Nabi kemudian memanggil Abu Bakar dan nanya, kenal nggak kira-kira dengan wanita sosoknya begini lah, itu kan anakku ya Rasul. Oh begitu, kalau begitu suruh bawa ke minta ke rumah katanya. Abu Bakar karena sangat cinta ke baginda Rasulullah SAW ya kan, ya ikut. Nah, gimana sejarahnya sih katanya waktu itu Sayyidatuna Aisyah ini disuruh bawa kurma kan ya. Nih bawain Nabi kurma, ya namanya anak kecil lari-lari seneng-seneng aja pergi ke Rasul, apalagi mau ketemu dengan baginda Rasul. Nah, bawa kurma, lalu Rasul ambil kurmanya dan bilang terima kasih. Nah itulah ya momen-momen ya pertama Sayyidatuna Aisyah ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Kira-kira Cie kalau bahasa di sini sih sweet, dia pakai di sini so sweet katanya di sini. Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari katanya. Tapi sebelum sampai sini katanya, oh saya lompat nih. Sungguh sweet Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan memanja, mencubit hidungnya. Wah ini kemana? Coba tambahkan dulu lah, mungkin ada penjelasannya. Romantisnya Nabi bahkan marahnya pun tidak memukul. Tidak memukul seperti suami-suami sekarang. Bukan kita ya, tapi ya penonton bukan kita. Kalau marah nggak suka mukul istri. Ya paling aja kalau marah kita bawa ke mall aja ya. Gimana tuh? Tadi katanya Nabi kalau marah katanya bahkan memanja.
memanja, bagus ini untuk ditiru Ustaz. Ya. Mengenai bagaimana relasinya kita sebagai suami terhadap istri kita. Memang istri kita perlu dimanja, perlu dimanja, jangan disiksa terus. Jangan disiksa terus gitu. Mencubit hidungnya lah ya katanya. Aisyah bahkan ada kisah Ustaz. Jadi pernah Rasulullah ini waktu itu Aisyah membawa bubur Ustaz. Waktu itu Rasulullah bersama dengan Ummu Salamah, salah satu istrinya, salah satu istri Nabi. Waktu itu Siti Aisyah dan aku agak cemburu. Beliau tiba-tiba memberikan bubur ini sebelum ke Nabi ke Ummu Salamah. Tetapi memberinya agak-agak cemburu, akhirnya menyendokkan sehingga agak sedikit melumuri Ummu Salamah. Mengotori ya. Nabi melihat itu, kemudian Nabi mengambil serbannya, membersihkan dari Ummu Salamah bibirnya. Aisyah melihat itu agak cemburu saja. Akhirnya buburnya diucap-ucapkan di sini biar Nabi membersihkan semuanya. Itu kalau lebih ya Aisyah dan yang lain. Kalau yang lain kan nggak ada yang dicemburu ya, digini-gini juga kan. Baik, ini Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari katanya. Selalu bersama hingga ujung nyawa, kau di samping Rasulullah. Bahkan ya ada riwayat ya, kalau Nabi sama si Sayyidatina Aisyah ini sering main kuda-kudaan ya. Masya Allah, luar biasa. Saya sendiri mah belum pernah main kuda-kudaan, kecuali main kuda-kudaan sama Dani sama Nathan belum ya. Tapi itulah Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Ini para suami yang di rumah lah, kalau Rasul aja bisa seromantis ini, main lari-larian sama istrinya, kuda-kudaan, apalagi kita ambil bantal saling pukul di rumah ya kan, gak apa-apa. Yang penting jangan sakit bantal atau melukai pasangan kita masing-masing. Nah, lagi ini sungguh manis siroh kasih cintamu. Ini siroh kasih cintamu ini apa maksudnya ini? Ya mungkin perjalanan kisah cintanya. Ya perjalanan. Akhir hayatnya pun Allah memberikan waktu di mana Nabi meninggal ketika giliran di rumahnya Siti Aisyah. Ini merupakan bukti ya, mungkin bisa isyarat tentang betapa agung dan besar cinta. Nah, jadi Rasulullah itu wafat di kamar Sayyidatuna Aisyah. Masya Allah, luar biasa ya. Walaupun banyak istri, ternyata Sayyidatuna Aisyah lah yang menemani Rasul di akhir hayat ya, di tempat tidurnya Sayyidatuna Aisyah. Ini kan ajib saudara, dan ini luar biasa. Ini menunjukkan betapa memang sirah ya, kasih cinta Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah ini luar biasa. Bukan persis novel mula benci jadi rindu ya, itu kayak sinetron itu. Awalnya benci-benci ya, lama-lama rindu-rindu dan cinta-cinta. Kalau disingkat judulnya benci bilang cinta kan ya. Tapi kalau ini bukan novel, asli perjalanannya, tanpa rekayasa, tanpa sutradara ya, tanpa teks-teks dan lain sebagainya. Ya begitu saja. Karena kalau mau melihat cinta yang berjalan, beliau berdua lah cinta yang berjalan itu. Jadi nggak pakai novel yang bisa mengarahkannya, sutradara yang mengarah, enggak. Itu luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi nih, ya luar biasa. Kau istri tercinta ya Aisyah ya Humairah, ya ini gelar yang manis. Mulia, indah, cantik, berseri. Oh, kulit putih bersih merahnya pipi mulia Aisyah, putri Abu Bakar istri Rasulullah. Inilah yang terakhir ya, luar biasa ya. Beb, ada kesimpulan nggak dari lagu ini? Mendengarkan lagu ini Habib jadi kepingin punya seorang istri yang mirip Aisyah atau bagaimana kira-kira? Ya, insya Allah berharap mendapat sosok istri yang seperti Siti Aisyah. Tapi mungkin bagi kita para jomblo jangan lupa kalau mau dapat istri Siti Aisyah harus siap menjadi Muhammad. Ya Allah, Muhammad SAW. Jadi dan mungkin kan mungkin begini, memang secara fisik Siti Aisyah ini memang cantik Ustaz. Gimana beliau mungir, gimana kemudian pipinya kemerah-merahan. Namun memang Rasulullah menikahinya bukan seperti cerita FTV atau novel gitu Ustaz, karena cinta-cintaan saja. Ada misi kenabian juga Ustaz. Nah, ini yang perlu kita tahu. Di balik itu memang paling mudah. Kenapa kok paling mudah dipilih ini Siti Aisyah? Karena dengan mudahnya umur tuh masih menjamin kecerdasan. Nah, sehingga Aisyah ini mampu merekam banyak ilmu pengetahuan. Bahkan rubu'ah kami, seperempat dari hukum-hukum kami ini, hukum-hukum syariat Islam ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Iya. Jadi ada misi-misi kenapa tidak sendiri. Jadi pernikahannya itu tidak sekedar kayak novel cinta-cintaan saja. Iya, seharusnya ini yang masuk di lirik lagunya. Nah, bayangkan ya, seperempat agama,
masuk dalam kehidupan mulia Siti Aisyah. Pesan agama seperempat agama nggak masuk ya. Seharusnya masuk ya. Seandainya saya yang bikin liriknya, saya masukkan seperempat agama dan mulia dan masih cerdas luar biasa Sayyidatuna Aisyah. Jadi itulah yang kemudian membuat dia menjadi istimewa. Dan tadi ada memang tugas risalah juga ya. Ya ada banyak riwayat ya yang sumbernya dari Sayyidatuna Aisyah. Itulah menjadi bukti yang kuat bahwa dia begitu istimewa dalam sejarah peradaban Islam. Oke, kita ketemu dalam komentar-komentar lagu-lagu Islam yang viral di hari atau di kesempatan yang akan datang. Sampai di sini dan top deh lagunya. Jangan sampai nggak ada, besarin dong dikit ya. Ya baik, nanti dengarkan lagi sendiri ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta